meluruskan yang di atas gitu loh. Ini memang benar, kita bilang ya. Tunggu saya buka, itu di mana itu? Biar Halo, saya selamat buka. sore. Selamat sore. Bilangan 23 nomor 19. Selamat sore. Ya, Sore, sore. sore. Iya. Ini ada tamu nggak disapa host? Aduh, host nih. Ya, bentar Sore, dulu, Pak. sore, sore. Bentar. Iya. Bilangan Bang Noah itu 23. harusnya 19. ya kalau naik Bang Noah itu di mute dulu, Allah kasih bukanlah kesempatan manusia nanti sehingga ia selesai ngomong. berdusta, bukan Oke. anak manusia sehingga ia menyesal. Maka masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Nah, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati aku, maka aku tidak dapat membalikannya. Artinya begini loh, di sini kan udah jelas. Memberkati Israel artinya di sini. Kok memberkati Israel? Tunggu dulu. Enggak, ini bahasa ini gini. Ini bagi orang yang menyangkal gitu loh. Loh, ini firman Tuhan loh ini. Yang Enggak, diajarkan. ini iya, pasal 19 ini adalah untuk orang yang menyangkal gitu loh. Di sini ditegaskan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Bener nggak? Sehingga ia menyesal. Nah, dalam pernyataan ayat ini, kalau ada manusia dan anak manusia, pasti bukan Allah. Karena ini pernyataan firman Tuhan. Bahkan ditegaskan begini. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Dia sudah berfirman begini, nggak mungkin dia mengingkari firmannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berbicara bahwa bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak mungkin Tuhan tidak menepati firman-Nya. Paham nggak, Pak? Paham lah. Paham sih. Paham dong. Paham, Cin. Berarti yang menuhankan manusia ini gimana Ustaz Alif? Ya berarti dia tidak mengikuti perintah firman Tuhan. Waduh, parah kali, Bang. Wah. Waduh, Bang Noah sama Bang Melkisedek, Bang Kepas ini tidak mengikuti perkataan Tuhan ini. Aduh, kayak mananya ini? Aduh. Di sini sudah jelas loh bunyinya. Masa ia berfirman tidak melakukannya? Loh, Tuhan sudah berfirman loh, bukan manusia dan bukan anak manusia. Nggak mungkin dia ingkari. Atau ia berbicara tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak mungkin firman-Nya tidak ditepati. Kalau ada yang mengatakan ada manusia atau anak manusia, itu sudah pasti dia bukan Tuhan. Gimana Pak Kepas? Kan udah saya bilang sama Pak Ustadz. Kan Loh. udah saya bilang itu Apa bilangnya? ini Bentar dulu, Ya, Ibu. Bentar dulu, jangan ganggu dulu. Pak Kepas. Izin Bentar Pak dulu, sebentar bentar. Pak. Itu tadi ayatnya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Artinya di sini Pak kita lihat hurufnya anak manusia itu siapa? Anak manusia itu artinya seperti kita-kita ini gitu loh Pak. lah iya. Emang anak Iya. manusia itu seperti apa contohnya? Kalau bukan seperti Kan kita-kita kalau- ini. Gini Pak, kan kalau seperti Tuhan Yesus dibilang juga anak manusia, tapi anak manusianya itu A-nya itu huruf besar yang tidak Oh. dibuahi antara suami dan istri. Gitu. Jadi Oh, karena- jelas dong ini. Karena cetakan maksudnya. Ya jelas karena Yesus itu kan memang Tuhan. Yesus anak manusia atau bukan? Yang mana? Yesus anak manusia atau bukan? Yesus itu manusia, tapi Iya. dia kan Yesus bukan seperti manusia- anak manusia yang tertulis yang di firman yang Bapak tunjukkan itu A-nya itu huruf kecil gitu. Kenapa jadi bahas huruf besar huruf kecil? Iya, Itu kan beda Pak. loh. Beda Pak. Sebentar Pak ya. Ya, Beda enggak, kalau sekarang Bapak begini Bu, bilang sekarang begini, kembali. Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia atau bukan? Iya, tapi di sini coba Pak sebentar ya. Kalau seperti Bapak bilang tadi anak manusia, A-nya di sini ini huruf kecil Pak. Lah, terus huruf kecil ini Beda. maksudnya apa?
Kalau ini berarti manusia seperti kita gitu. Lah, memang iya seperti kita manusia. Emang kita bukan manusia? Iya. Jadi tadi kan Ah. kata Bapak, loh, Yesus itu bukannya anak manusia. Yang dimaksud yang Bapak barusan bilang itu A-nya itu kan huruf besar. Kalau Yesus itu kan A-nya itu huruf besar, Loh, anak huruf manusia besar gitu. dan huruf kecil, apakah merubah posisi Yesus sebagai anak manusia, Bu? Oh, beda, Pak. Dari hurufnya bisa kita lihat perbedaan, Ah, Pak, gitu. apa bedanya? Kalau gini, Pak, kalau anak manusia A-nya huruf kecil itu artinya anak manusia kita gitu. Tapi kalau Yesus dibilang anak manusia tapi A-nya itu huruf besar, Hmm. bukan huruf kecil gitu. Iya, huruf besar itu apa maksudnya? Huruf Iya, besar, itu huruf artinya- kecil, artinya beda, maknanya Pak. Bukan tetap anak manusia manusia seperti kan, Bu? kita gitu loh, Pak. Bukan manusia seperti kita karena A-nya itu huruf besar. Kalau manusia anak manusia seperti kita maksudnya Ketika Yesus berkata, hubungan daging gitu. Bu, Yang ketika dibuat menggunakan antara suami huruf dan istri. Tapi Bu, kalau Yesus bukan, Aduh. Pak, gitu. Bu, ketika membahas, ketika kita mengucap, ketika kita membaca anak manusia, baik huruf besar maupun huruf kecil, apakah itu merubah makna sebagai anak manusia? Berubah, Pak, berubah. Apa makna berubahnya? Kan tadi saya udah terangkan, Pak. Kalau yang di sini tulisannya anak manusia, Iya, A-nya itu huruf anak kecil manusia semuanya. untuk Yesus, apa yang dimaksud? Buat Anda ketika untuk Yesus anak manusia karena dia menggunakan huruf besar, apakah di situ maksudnya Yesus bukan anak manusia? Tapi anak manusianya maksudnya gini loh, Pak. Bukan Ya, cuman membedakan aja. hubungan antara suami dan istri. Anak manusia suci gitu. Kan ada huruf A-nya itu besar. Suci. Yang membedakannya kalau huruf besar merujuk kepada Yesus, kalau huruf kecil tidak kepada Yesus. Cuman itu posisi membedakannya. Esensinya tetap sama sebagai anak manusia. Beda, Pak, beda. Ya sudah, Beda. Anda percaya atau Begini, tidak Pak kalau Ustadz. Yesus anak Pak manusia? Ustadz, begini loh. Beda, Itu Pak. yang dibilang Kalau- action itu, yang Eh. dibilang action itu benar gitu loh. Gini Kalau loh. anak manusia, kalau kayak Tuhan Yesus dibilang anak manusia, A-nya itu huruf besar gitu, Pak. Tapi Tahu kalau huruf ini besar, A-nya tahu. huruf Itu kecil, pun jadi adanya anak di penulisan manusia huruf kayak kita-kita Indonesia. gitu. Ya saya tahu huruf besar, saya tahu huruf Iya, besar. jadi perbedaannya. Kenapa dibedakan huruf besar sama huruf kecil supaya bisa Aduh. membedakan mana anak Allah, Supaya mana anak kalian manusia. dengar, supaya Jadi kalian gini. semakin tersesat. Kenapa dibedakan huruf besar huruf kecil supaya kalian makin tersesat? Iya, gini. Kita coba berusaha memahami maksud Ibu Action ini. Ketika huruf besar itu merujuk kepada Yesus. Ketika huruf kecil tidak merujuk kepada Yesus di dalam Iya. perjanjian baru, kan begitu? Iya. Oke? Nah, maksud huruf besar dan huruf kecil itu bukan sedang merubah makna, Bu. Tetap posisinya sama sebagai anak manusia. Oh, Di enggak, dalam Pak, pasti kal- beda. Beda, Eh. Pak. Pasti beda. Ya sudah, di sini Yesus ada atau tidak di sini? Enggak ada, itu kan turun. Kalau di situ kan, Yesus itu belum lahir, Pak. Belum lahir Ya, jadi ya manusia. udah makanya sama aja. Makanya ini kan umum, anak manusia ini umum, siapapun mereka yang mengaku anak manusia sudah pasti bukan Allah gitu loh. Anak Jadi manusia gini. bukan Allah, maksudnya apa sih? Lah ini pernyataan kitab Anda. Allah bukanlah manusia sehingga Ini. ia berdusta. Ini Ya, Pak gini Ustadz loh, Pak. kurang Dengar, Pak, literasi. ya. Ah, gini aja kalau Bentar, gitu. Pak, ya. Gini aja ya. Bentar gini loh, Pak. Sebentar. Kalau anak manusia hurufnya itu Ini ada A-nya bahasa besar, Ibraninya, Pak. kita Bukannya baca. A-nya Ada huruf kecil. besar, huruf kecil nggak di sini? Di mana itu Bang? Kita apa itu? Surat. Ah, ada bahasa Ibraninya. Ada nggak huruf besar, huruf kecil? Ada nggak? Kita ke originalnya. Aduh, bukan ke situ larinya Pak Ustadz. Loh, Ke situ, Pak. Oh, jadi lari ke situ Pak Ustadz. Lah ini bilangan, kita bilangan. Iya, itu bilangan itu Pak Ustadz. Tulisan kecil itu bahwa menyatakan itu manusia biasa seperti kita. Kalau ada Bilangan besar berapa itu, Bang anak Ali? Allah. Bilangan Berapa 23:19. Bentar saya lihat. Coba gini dah, Pak. Intinya, Bapak kenal Zakaria nggak?
Zakaria. Istrinya siapa? Coba Lihat Pak tetangga Oh. saya, sedikit. tetangga saya istrinya Anti di sini, namanya Anti istrinya. Istrinya Nabi Zakaria siapa Pak? Istrinya Nabi Zakaria. Yang Elizabeth itu. Elizabeth. Terus si Zakaria ini orangnya kayak gimana Pak sifatnya? Soleh, benar, taat kepada Orang Tuhan, benar kan? soleh. Anaknya siapa Pak? Yahya, Yohanes. Yohanes. Sedangkan firman Allah berkata kepada Yohanes, baptislah mereka. Begitu. Apa Apa? sih? Ada di Apa Alkitab. korelasinya? Ini dulu loh bilangan 23:19. Kenapa lari ke Zakaria? Lama. Aduh. Coba bilangan 23:19 dibacakan Ustaz Alif kalau mereka tidak paham. Mau pakai bahasa aslinya atau bahasa terjemahnya? Bahasa Nah, Jawa. bahasa asli di sini nggak ada istilah huruf besar, huruf kecil. Low H L. Hah? Diam dulu, jangan teriak di situ, Bah. Silakan Ustaz. Di sini nggak ada istilah huruf besar, huruf kecil. Nggak ada di sini. Nggak ada. Coba Anda ada cari di sini. Nggak ketemu karena Adem, ke situ diambil Pak Ustadz. Pasti Lah iya nggak memang nggak ketemu. ada, nggak. Kita sedang membahas tentang huruf besar, huruf kecil. Kan udah saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 13. Kan udah saya bilang tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah diturun dari sorga, yang itu anak manusia. Oke. Itu perkataan Yesus itu benar atau salah? Mana ada yang salah? Kalau salah ngapain ditulis? Kata Yesus, apa tadi? Yohanes 3:13. Yesus bilang apa? Coba ulangi. Tidak. Kan udah ada situ. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, telah turun ya, yaitu anak manusia. A-nya itu besar gitu loh. Di sini ada nggak yang naik ke surga sebelum Yesus? Siapa? Ya ini. Sedang mereka. Yang ke surga itu kan Musa, Elia. Lah itu? Berarti perkataan Yesus bohong dong? Bukan, Yesus itu Allah, dia yang menciptakan langit dan bumi gitu loh. Duh. Sebentar Pak. Anda Jadi tadi gini, sebelum coba ada Anda ulangi, Abraham, coba Anda nih ya, ulangi, nggak usah Anda cerita Musa ulangi. deh. Jangan cerita Anda Elia sebelum ulangi, ada Abraham. Anda Wah, ulangi nggak ada. perkataan Gitu loh. Yesus, Anda ulangi perkataan Yesus, Yohanes 3:13, yang Yesus katakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga sebelum Yesus, benar nggak? Iya. Nah, faktanya Yesus tuh nggak baca kitab Perjanjian Lama, ternyata dia lupa. Waduh, Di 2 Raja-Raja 2, gini, Pak di 2 Ustadz. Raja-Raja 2 nomor 11, ternyata Elia naik ke. Waduh, gini Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz nggak membaca semua keseluruhan Alkitab. Gini loh, sebelum ada Abraham, Musa, Elia, Yesus sudah ada, dialah Elohim Loh, Yahweh. Anda tadi baca nih ya. Kita buka nih Yohanes 3 ya. Aduh, aku bolak-balik ngajarin anak. Ini Yohanes 3:13. Di sini kan Yesus katakan nih, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, berarti tidak ada kan, kata Yesus, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, namanya Yesus, pengakuan Yesus. Yesus mengaku tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Benar nggak? Bener nggak? Kan udah jelas kalimatnya, Pak Ustadz. Jelas kalimatnya. Ngerti nggak artinya? Faktanya, Enggak, faktanya, ayat 13 enggak ini gini, ngerti nggak, Pak Ustadz? Gini. Apa yang mau diginiin apa coba? Saya melihat Pak Ustadz mengartikan ayat 13 ini, Yeah. ya, mengartikan ayat 13 ini, gini loh, Pak Ustadz seolah-olah Bu Action pikir ulang, dan kalau Pak Kepas kan di bilangan 23 sudah nyerah. Memang begitulah faktanya kan. Nah ini, nggak ada nyerah. lah buktinya Anda nggak mau nanggepin Apanya malah nyerah? pindah ke sini.
Bukan. Artinya gini Pak Ustadz, Ah. kenapa saya alihkan Yohanes 3 ke ayat 13 itu? Kan dibilang anak A-nya itu kan huruf besar di sini ayat 13 itu. Kenapa jadi kita main huruf-hurufan lagi? Nggak, Ya kan Pak li- Ustadz yang eh, kembali tadi ke situ anak pakai manusia pas, gitu pakai loh. pas, pakai pas. Baca ya pelan-pelan ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata Yesus, sebelum Yesus. Bener nggak kata Yesus di sini? Kalimatnya seperti itu. Bener nggak? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia. Selain daripada dia itu menyatakan Yesus yang telah turun dari surga. Gitu loh. Mm-mm. Ya, Yaitu anak manusia. iya. Berarti Nah ini kata kalau salah Yesus, mengartikan Pak Ustadz, salah semua nanti begini, Pak Ustadz. sebentar. Kata Yesus nih, sebelum Yesus naik ke surga, tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Oke? Oke? Bener nggak? Iya. Maksud dari ayat ini, bener nggak? Bener ya? Nah, Yesus ini ternyata lupa dia nggak baca kitab perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus datang, ternyata ada Henok yang sudah duluan naik ke surga atau Elia. Nah, Yesus lupa di sini. Betul kan? Kok enggak betul. Buktinya nih, kita buka tadi 2 raja-raja. Oke? 2 raja-raja 2 nomor 11. Di sini dikatakan 2 raja-raja ini kan kita perjanjian lama. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, Elia naik ke surga nggak ini di sini? Ya naik ke surga Elia. Nah, ini lebih duluan siapa dengan Yesus? Duluan Yesus Elia itu lah. Elohim. Kok jadi Elohim gimana sih? Yahweh. Aduh. Oke, saya tambahkan Kita Bang. kembali ke Mohon izin pada saya Omega, tambahkan dulu. gitu loh. Penggunaan kata huruf besar tadi itu digunakan, tidak ada kewajiban bahwa digunakan di kata-kata nama-nama Tuhan atau nama yang diagungkan, tidak ada, karena kita LAI. Dalam bahasa Inggris jelas dia human. Human artinya dalam diterjemahan adalah manusia. Kedua, dalam kalimat bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia, penggunaan huruf besar itu bisa digunakan huruf kecil walaupun itu adalah nama yang besar ketika belum ada titik kalimat sebelumnya atau masih berkesinambungan. Paling tidak titik atau koma gitu, atau tanda kutip gitu. Jadi kalimat tadi yang mengatakan manusia menggunakan huruf kecil mencakup keseluruhan manusia. Nah, mari kita konfirmasikan, apakah Yesus itu manusia? Ya memang betul manusia, berarti dia termasuk di dalam. Jadi penggunaan kata tadi itu menurut sastra bahasa Indonesia itu sah. Jadi tidak ada yang bilang, oh huruf kecil, kalau huruf kecil hanya manusia, ya huruf besar adalah Yesus. Tidak ada. Sebab yang mencakup manusia keseluruhan itu terkecuali ketika kalimatnya itu di atas sebelumnya itu ada titik, baru digunakan huruf besar gitu. Kira-kira begitu Bang. Terima kasih. Tasa aja, itu kan penafsiran pribadi kalian. Bukan penafsiran ini sastra bahasa Indonesia loh. Lu buka kamus bahasa Indonesia, penggunaan kata kalimat huruf besar atau kecil. Buktinya lebih banyak mengakui Yesus itu Tuhan. Buktinya di dunia. Iya, lebih banyak yang tersesat, brother. Memang betul. Memang lebih banyak. Karena Iya, mereka wajar tahu lah. kebenaran. Iya, Dia wajar. bilang, akulah jalan kebenaran. Tidak ada bisa masuk ke dalam surga tanpa melalui Coba aku. fokus Mana ada Bang bisa? Kepas, fokus di satu ayat, jangan kemana-mana terus. Kalau abang semakin banyak membawa ayat, maka Abang tahu semakin nggak? banyak bantahan. Iya, Bang Kepas tahu nggak kebohongan Abang Kepas? Abang mendasarkan ayat tersebut tadi tentang apa tadi Wahyu tadi yang bahwa dia yang pertama yang masuk di kerajaan di sorga atau di kerajaan sorga sana. Tahu nggak perjanjian lama itu belum ada tuh namanya perjanjian baru ataupun Yesus udah naik ke atas sorga atau belum. Berarti otomatis batal lah perkataan Yesus yang mengatakan dia yang pertama. Tapi yang pertama adalah Elia. Ngerti ya Bang?
gitu. Dan bukan hanya begini dia yang loh. pernah ke sorga gitu. Itu perjanjian baru untuk menyempurnakan, menggenapkan firman Aduh. Tuhan gitu loh. Mana ada bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Kan apa kata Yesus? Aku Bang, bukan untuk bang imunisasi vitamin lah bang. Abang nggak nalar gitu. Imunisasi vitamin nggak nalar gitu. Capek aku bang. begini ya. Begini ya. Tapi Ustaz Alif, gini Mas ya, Ustaz. itu sudah ditulis gak semua masuk surga. Ya kan, aku hanya mengajak kalian yang masuk surga, tapi nggak mau. Kan gitu. Siapa yang nggak mau? Ya, buktinya Alfa dan Bang, Omega. saya Kristen bang. Tapi bedanya saya mau masuk surga yang dijanjikan oleh Bapa dan Yesus, bukan surga yang dijanjikan oleh bapak-bapak gereja dan Paulus. Kalau abang ke sana silakanlah bang, nggak apa-apa. Surga itu mungkin gagal gitu. Tapi saya yang menuju surganya Yesus dan Bapa. Terima kasih, itu aja. Udah jelas ya, nggak ada lagi kalian bantai ya. Kalian kan nggak masih Ya mencari jelas siapa lah, Tuhan. udah jelas. Anda berbohong. Udah jelas kan? Anda Bahwa Yesus berbohong. Tuhan kan, udah jelas kan? Yohanes, Anda jelas, Alfa udah dan jelas, Omega memang kan? jelas. Apa lagi? Iya jelas, Tutup Anda lah, berbohong langsung ngomong. mengatakan bahwa hanya Yesus yang masuk surga. Ternyata sebelumnya ada Elia. Ayo. Ah. Kan udah saya bilang Musa, Elia udah masuk ke surga. Oh tadi perkataan abang bilang dia satu-satunya yang masuk surga. Dia siapa yang hanya bisa masuk ke surga? Oh, berarti kita bisa mentuhankan Elia lah, Tuhan Elia. Bukan yang Tuhan Ketika Yesus. Yesus berdoa di Gunung Getsemani, datang Musa dan Elia. Iya bang, saya tahu ayatnya gitu. Tapi tidak ada kolerasinya, hubungannya tentang masalah Yesus itu dituhankan karena dia pertama yang masuk di surga. Sebab kalau itu landasan abang, bahwa juga Elia juga kita tuhankan gitu. Paham abang? Kalau nggak paham abang imunisasi lagi lah bang. Saya yakin pasti Bukan, bisa nanti. Begini loh, begini. Aduh, mampus Jangan kita. samakan gini. Oh, Bapak. Jangan samakan. Jadi makanya kita anggap Yesus itu nabi. Elia. Iya sebab Musa. karena perkataan Yesus sendiri dan perkataan Bapak juga. Siapa bilang? Dia dibilang Alfa dan Bang Omega. Jiman ini Kristen atau apa ini? Gimana bang? Islam Kristen. itu. Islam itu. Saya pengikut Yesus bang, Kristen gitu, bukan pengikut Kristen tapi pengikut bapak-bapak gereja atau Paulus, tidak, bukan itu. Pengikut Yesus dari saluran mana? Ada paham Halo. dari aliran Bang mana? Ada Jiman. paham unitarian, ada paham Aryan. Ya, Bang Jepri, Dari bentar mana dulu Bang nih? Jepri. Kasih kesempatan Bang Noah dulu karena dia duluan Iya. naik tadi ya. Iya. Ini Oh, Bang Jiman dulu ini kan Bang kemarin Jepri ya. kemarin Oke. saya mau ngomong ya nggak sempat. Ini hari ini nih saya ledakkan kepala Anda supaya Anda mengerti. Wah, Tadi Anda- ini keren nih. Aku tepuk tangan dulu, tunggu. Aku tepuk tangan. Iya, oke, terima kasih. Kepas diam dulu, Kepas. Kepas, kasih biarkan mereka berdua. Tadi Bang Jiman mengatakan bahwasanya kami ini adalah seorang pengikut bapak-bapak gereja dan yang paling utama adalah pengikut seorang Rasul Paulus, bukan pengikut Yesus. Oke, kami iakan aja apa yang Anda katakan. Sekarang saya mau tanya, Anda merasa Anda pengikut Yesus gitu ya. Saya ingin bertanya sama Anda, apakah Anda berpuasa? Tidak usah Gimana? dulu jauh-jauh teman-teman. Apakah Anda berpuasa seperti Yesus berpuasa? Oh, kalau ada perintah Yesus di situ berpuasa. Yang pasti saya tidak makan babi, yang dilarangnya. Saya sunat, gitu. Saya tidak minum anggur, bahkan saya tidak merokok, gitu. Jadi Saya begini. pertanyaan balik. Nah, Jadi begini. apalagi sebentar, saya tidak mentuhankan Yesus saya sesuai perkataan tanggapi. Yesus. Saya Oh tanggapi ya, sebentar. lanjut. Jadi begini, Mm-mm. ketika seseorang mengaku pengikut seorang Yesus gitu, dia harus meniru secara full life teladan Yesus. Apa yang Yesus lakukan harus Anda lakukan. Itu pengikut Yesus. Apakah Anda sanggup? Tidak sanggup. Tidak ada satu orang pun manusia yang sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus itu orang suci, orang benar, dan bukan orang berdosa. Itu yang Anda harus pahami. Jadi tidak usah merasa merasa munafik gitu ya. Oh Seolah-olah tidak apa yang bang, Anda bang, yakini abang itu paling salah benar. ngomong sama orang gitu. Biar saya jelaskan kepada abang ya. Perkataan Yesus yang diwajibkannya kepada pengikutnya untuk ditaati, itulah yang kita taati. Salah satunya adalah menjelaskan, saya kasih ke hal kecil aja, bahwa dia bukan Tuhan.
atau sama dengan Bapa, tapi dia ciptaan. Sabar dulu Bang ya. Iya, Dia silakan. sama dengan ciptaan dan firman-Nya dan semua pekerjaan-pekerjaan besar atau nubuat itu berasal dari Bapa. Dari mana dia tadi berfirmannya Allah, berfirmannya Bapa, berubah menjadi sebuah daging ciptaan daging, lalu diberikannya Roh Kudus atau diurapinya. Lalu berfirmanlah daging yang diberikannya tadi, itulah yang dinyatakan bahwa dia itu menyampaikan firman Bapa. Karena firmannya dari Bapa dan Roh Kudusnya dari Bapa. Itu ya Bang. Nah, ketika Abang menyatakan oh kita harus ikuti, saya pertanyakan balik sama Abang. Kalau Abang contohnya pengikut Yesus yang benar, Abang tidak perlu mentuhankan Yesus. Bukan tidak perlu, tidak bisa. Jelas itu. Sebab ciri-ciri Bapa telah disampaikannya seperti apa dirinya. Musa menyampaikan seperti apa ciri-ciri Bapa, karakter Bapa, pribadi Bapa. Bahkan Yesus mengkonfirmasikan ulang, Allah kita semua itu berarti termasuk dia. Lalu Anda mengatakan tidak, kekristenan itu adalah mentuhankan dia. Bagaimana ketika Yesus menyatakan bahwa saya tidak pernah menyatakan kepadamu, sembahlah aku, akuilah saya Tuhan. Tetapi yang memberikan pengertian dan pemahaman seperti itu adalah bapak-bapak gereja dan Paulus. Di mana sebenarnya letak kerajaan surga itu? Kepada bapak-bapak gereja yang Abang katakan atau pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus Bang, sesuai dengan Abang bilang itu, kita harus ikuti. Kalau soal Abang sampaikan tadi, Abang bilang tidak semua bisa kita katakan. Paling tidak kalau tidak semua bisa kita ikuti perkataan Yesus karena dia itu adalah manusia yang dipilih Bapa, utusan yang dipilih Bapa. Paling tidak perkataannya tentang kesaksiannya tentang Bapa itu paling tidak itu diikuti. Ngerti ya Bang? Jangankan dulu kesaksiannya bahwa Bapa itu lebih besar. Saya bisa bertanya dulu dari tadi kami Sabar dulu. Jangankan Saya dulu coba kesaksiannya yang paling besar, kesaksian yang paling kecil dulu, larangannya, perintahnya yang paling kecil. Abang jangan makan babi, sunatlah Anda. Udah Abang laksanakan? Nah, iya, justru itu jangan. Sebelum Abang berargumentasi, tanya sama diri Abang dan tanya sama diri Abang dan pikiran Abang. Siapa sebenarnya yang munafik, yang sesuai dengan firman Yesus, mereka bersorak-sorak menyebut namaku, tapi mereka tidak mengikuti aku. Siapa itu? Ayo berani. Oke aja gitu. Bentar dulu, saya mau tanya dulu satu. Kan saya bertanya tadi satu sama Jiman. Saya mau bertanya dulu nih, boleh enggak? Sebentar Bang Melkisedek. Saya bertanya satu. Sebentar Bang. Biar saya selesaikan dulu dia Saya secara lebih ada. dulu Satu-satu, jangan bergaduh lah kalian dua. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan nih. Dengar dulu, sabar dulu ya. Nih Jimen kamu dibaptis nggak? Kalau kamu dibaptis atas nama siapa? Itu aja dulu. Saya dibaptis ketika saya disidikan pas kecil, dibaptis atas nama Bapa dan Roh Kudus. Pada saat itu saya belum mengenal siapa Yesus sebenarnya dan siapa Tuhan sebenarnya. Setelah Mantap, umur kamu tidak 23 ikut perintah sabar, Yesus. biar saya jelaskan. Setelah umur 23 tahun saya mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sudah, selesai. Lanjut. Udah ketahuan kamu bukan pengikut Yesus karena di Matius 28 ayat 19 pengikut Yesus harus dibaptis di dalam nama Bapa, saya dibaptis, Putra, saya dan disidikkan, Roh Kudus. saya disidik. Kamu cuman dibaptis atas nama Bapa dan Roh Kudus, nggak ada putranya. Jadi kamu nggak ikut. Mana Putra dan Roh Kudus, Kamu bukan tiga pengikut, itu. udah fix, udah. Apaan fix pula? saya gini. Kamu Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus kan? Bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Iya, tiga ketika disidikan itu disebutkan dibaptis oleh Bapak Pendeta. Dibaptis, bukan disidi, dibaptis. Aduh, Izin dulu saya teman-teman. tidak bisa membantah pembaptisan itu karena saya masih kecil. Saya Baik, belum berpikir Baptis cerdas ulang. pada situ di Kamu umur harus 23 baru saya baptis tahu. Bang Jimen Gitu. tunggu ya. Tunggu dulu Bang Melki tunggu. Saya sapa dulu Bang Yonatan Andar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fahdi. Mohon maaf semalam kena penat. Siap. Silakan Ustadz Alif. Ada yang mau disampaikan tadi Ustadz Alif? Iya, kalaupun membahas tentang dibaptis, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kan perlu dipahami. Di sini kawan Kristen pun masih banyak salah paham. Bapa itu siapa?
Putra itu siapa? Ya harus dipahami. Di situ tidak menyebutkan ketiganya Tuhan, tidak itu. Itu tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenali dulu Bapa itu siapa, Putra itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Kan gitu poinnya. Ah, Bukan tapi begitu bang, Pak Ya, Alan, lalu bukan Ustaz. itu. Yang saya tekankan di sini bahwa tadi Jiman mengatakan dia mengikuti semua perintah Yesus. Nah saya tanya, dia dibaptis dalam nama apa? Ternyata baptisannya itu tidak mengikuti perintah Yesus, ya kan? Itu saja kuncinya. Saya mau kerja itu di mungkin situ aja. tadi Saya kelewat enggak nyebut. Dia dibaptis orang tuanya pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah Itu itu nggak usah dibaptis semua dipolemikan. orang Dia dibaptis ada pembaptisan dalam nama disebutkan Bapa dan 3 Roh oknum nama Kudus. itu, brother. 3 oknum Aduh. nama itu ketika dibaptis disebutkan. Jangan Anda mengatakan tidak. Masalah Bahkan dia diberikan atau enggak, pengakuan kalau iman dipermasalahkan. rasuli. Kalau kamu mengakui Coba ini dulu, 3 oknum teman-teman. itu berarti kamu Bang, harus ikuti semua 3-3-nya. Bang Melki, Kamu tunggu harus dulu Bang yakini. Melki. Iya, Sudah, tapi Pak saya Melki. sadar di umur Coba 23 satu-satu, teman-teman. Kita permasalahkan ternyata Pak Melki, masalah Tidak ada dia dibaptis masalahnya atau itu, tidak ada Jadi baptis gini loh. terserah itu. Iya, masalah dia dibaptis atau tidak itu enggak itu yang kita permasalahkan. Masalahnya umat muslim belum tahu siapa Tuhannya. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Elohim. Mana ada tanya? Usah kamu bahas. Jangan dulu, Mana ada tanya? jangan bahas dulu agama lain, jangan bahas agama Lu lain. ngomong. Jangan bahas Kenapa dulu jadi agama lain. muslim nggak tahu? Gini Melki. Muslim ya. Saya belum selesai tadi. Justru kita lebih tahu siapa Tuhannya Yesus. Kok malah bilang Muslim nggak tahu Tuhannya? Ini kan masih bertanya-tanya. Sementara yang mengaku Yesus Coba Tuhan gini itu dulu, lebih gini banyak dulu di dunia. teman-teman, sebentar. saya belum Jangan siap. ngomong kalau tidak paham tentang Islam ya. Bang Jepri mute, Bang Kepas mute, Bang Melki mute. Biarkan Bang Noah dulu sama Jimen. Sedikit lagi mereka, biarkan dulu mereka Ya, berdua. ini biar saya selesaikan dulu si Jimen ini secara adat. Iya. Cantik kali. Jadi begini, Abang Jimen ya, Abang Jimenku yang terkasih. Saya mengerti maksud Anda, tujuan Anda adalah mengatakan bahwasanya kami ini sebagai pengikut Yesus yang sekarang ada ini agama Kristen tidak menuruti apa yang dikatakan Yesus ataupun apa perintah Yesus, berarti itu mengenai hukum Taurat maksud Anda kan? Tidak, semua perkataan Yesus itu kau ikuti merujuk pada original teksnya. Jika ada ayat yang kontradiksi perkataan Yesus dengan firman yang satu dengan firman yang lain, lu harus cari tahu apakah firman itu benar-benar keasliannya seperti apa. Bagaimana dasar kita landasannya? Merujuk pada original teksnya. Karena ada kontradiksi banyak dirubah terjemahannya sama dengan seperti tadi Yohanes 13. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Tahu nggak original teksnya? Tuhan, Rabi. Jadi itu yang saya maksud, bukan perjanjian lama gitu. Bukan hanya perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi identifikasi firmannya itu benar-benar berbunyi gitu pada original teksnya. Paham Anda? Terima kasih. Lanjut. Oh, oke. Jadi Anda bermain di dalam original teks gitu ya. Jadi memang kalau firman, kalau kita baca ya yang ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, firman manapun itu selalu berlawanan dengan akal. Makanya di Filipi 4 ayat 7 itu jelas tertulis bahwasanya damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal manusia gitu. Jadi apapun perkataan Tuhan, apapun perintah Tuhan, itu tidak bisa dilampaui manusia. Sebagai contoh, kita tahu Tuhan ini Maha Kuasa, kita tahu Tuhan ini punya ketetapan dan selalu menepati akan janji-janjinya. Tapi ketika dia merubah janjinya sendiri, apakah kita bisa melampaui? Apakah kita bisa melarang? Tidak bisa. Nah, begitu. Ini apa ini Noah ini? Nah, jadi Iya, Anda bahas itulah. Oke lah, saya hanya simpel seperti ini, brother jadi ya. itu tadi. Kalau Anda tidak yakin Saya akan iyain semua perkataan Anda. Tapi biar saya jelaskan sedikit ya sama Ini Anda. nggak ada ujungnya ini. Mohon maaf Pak. Sabar Jemen, dulu lah sama Pak Kapas. Bandi, sama Pak Kalian Ustaz Alif, 3 ini nggak ada loh. Saya ujungnya. baru 1 ini. Gini loh. Ih, sabarlah dari 1 minggu dulu. saya memberikan pencerahan sama klien. Saya udah 1 minggu memberikan pencerahan. Tapi Karena nggak nyambung-nyambung. pencerahanmu Oke. pencerahan palsu gitu. Satu lagi kalau gitu ditanggapi, habis ini kita lanjut. Ini biar selesai dulu sekali lagi. Nanti pakai pas maju lagi, kita pakai dalil. Dah.
Oke, saya tanggapi boleh kan, Bang? Oke. Ya, silakan Jadi tanggapi dulu. gini, saudara seimanku, saya juga Kristen. Saya dibaptis juga sama seperti dibaptis Kristen dari kecil, ya. Di umur 23 tahun, saya itu cari tahu sebab bertengkar nih antara di YouTube antara agama Islam dengan agama Kristen tentang ketuhanan Yesus. Penasaranlah saya cari tahu. Ketika saya temukan ternyata memang betul pandangan-pandangan tersebut. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa saya pengikut Kristus atau pengikut Yesus, Anda harus juga mengimani perkataan Yesus yang menyatakan dia bukan siapa-siapa melainkan utusan. Dia adalah ciptaan dari Bapaknya, firman-Nya dari Bapaknya, pekerjaan besar-besarnya atau pekerjaan nubuatnya atau mujizatnya itu berasal dari Bapa. Ya, itu harus kita sadari dulu. Di mana ada terletak Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Yohanes 10 ayat 25, Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 3 ayat 33 sampai 34, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Lalu kita konfirmasikan lagi, brother, supaya kita tahu seperti apa sih ciri-ciri Bapa itu, Allah itu. Ternyata dijelaskan Bapa atau Allah secara langsung kepada Musa, di mana dia menyatakan di Bilangan 23:19, 2 Samuel 7:22. Ya, lalu juga menyatakan Musa menyatakan dan Allah menyatakan bahwa dia itu Esa. Di mana ada? Di Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 33. Pertanyaannya, ketika Anda mendasarkan di perjanjian baru bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana ayat tersebut ini, yang ayat-ayat yang saya sebutkan? Bagaimana firman Bapa ini yang saya sebutkan? Firman Yesus yang saya sebutkan, kamu kesampingkan. Kalau kamu kesampingkan berarti Anda pengikut bapak-bapak gereja dan Paulus. Sebab yang mengkanonkan Alkitab itu atau buku-buku itu, perkataan itu adalah bapak-bapak gereja dan Paulus di abad kurang lebih 405 Masehi. Dikanonkan itu, dikumpulkan, lalu diberikan pemaparan pandangan mereka. Itulah yang kita imani. Lucunya setelah udah dibukukan, dikanonkan, diterjemahkan, terjemahannya juga pun salah. Salah satunya, betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru dalam original teksnya, tetapi ke terjemahan LAI Tuhan dan Guru. Lalu kau imani. Pertanyaannya, apakah itu kerajaan kekal yang dijanjikan oleh Yesus dan Bapa kepada Anda? Atau kerajaan kekal yang dijanjikan oleh Bapak gereja atau Tuhan? Jadi silakan tanya pada dirimu, jangan tanya kepadaku. Orang berakal akan mengaktifkan imannya. Terima kasih. Saya sejak SD Oke, sebentar. agama ini di HKBP gini loh. Saya dibesarkan di HKBP gitu loh. Jadi gini loh. Saya udah tahu siapa juru selamat, siapa Tuhan, yaitu Yesus, Yahweh Elohim. Ya. Kalau kalian nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu nantilah kalian. Aku nggak mau ya. Aku hanya menjelaskan sama kalian, jangan kalian menyesal karena Yesus itu Tuhan. Kan gitu. Aku nggak mau. Aku hanya menjelaskan sama kalian Yesus itu Tuhan. Terus kalau kalian nggak mau menganggap Yesus itu Tuhan, itu kembali kepada kalian. Dan aku bilang tadi, di Wahyu Alfa dan Omega menciptakan dunia jagat raya. Yohanes 3 ayat 13 sudah jelas. Kalau kalian Silakan pada kerajaan surga yang dijanjikan Paulus. Sebentar Bang Kepas. Mau diajak ke surga. Sebentar Ya, Bang lanjut, Kepas. lanjut. Oke Bang Jiman, itu penjelasan yang sangat bagus dan sangat detail, mudah dipahami dan dimengerti gitu. Tetapi apa yang Anda pahami itu belum tentu bisa dipahami orang lain. Jadi maksud saya mau bertanya, apakah ketika Tuhan berkehendak itu memang harus ditulis dan memang harus tertulis di Bible atau di kitab atau di buku atau dimanapun itu, baru manusia percaya? Seandainya Tuhan tidak menyatakan dirinya melalui tulisan-tulisan yang ada di kitab manapun, aku adalah Tuhan yang menciptakan alam langit dan bumi. Saya mau tanya, apakah manusia percaya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi? Silakan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, soalnya saya mau mengemudi juga ya. Tadi pertanyaannya, apakah kita harus percaya ketika Tuhan menyatakan dirinya secara tertulis? Harus percaya. Sebab secara langsung Allah menyatakan dirinya seperti apa pribadinya. Ya.
Ulangan 6:4 itu dua jelas dibilangnya saya tidak mungkin saya tidak berbohong seperti manusia, apalagi menyesal seperti anak manusia. Itu dua variabel, brother. Manusia dan anak manusia. Terpenuhilah sifatnya Yesus, manusia dan anak manusia. Yang menyebutkan anak manusia Yesus bukan manusia tetapi Alkitab, firman. Satu itu. Ya, kalau Anda menyatakan apakah kita harus mengikuti semua yang tertulis ini, wajib, karena yang tertulis adalah pedomanmu yang diberikan oleh Bapa kepada utusannya, utusannya memberikan kepada jemaatnya, kepada pengikutnya, supaya melangsungkan kehidupan dia itu dengan apa yang telah dituliskan oleh Bapa. Terima kasih. Iya, maksud saya itu bukan Shalom Ilham. maksud saya gimana? Udah Noah Gimana bolak-balik terus. Enggak, gimana dong kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya melalui kitab-kitab ya, kitab-kitab yang ada sekarang bahwasanya dia adalah pencipta langit dan bumi. Apakah manusia percaya dia pencipta langit dan bumi? Ya itu kan dijelaskan lewat kitab, udah nggak usah Sudah pakai asumsi. dijelaskan bahwa dia Kalau Kalau udah tidak ada dijelaskan gitu loh. gimana? Ya, Anda gini ya, brother, Anda Kalau tidak dijelaskan menyampaikan gimana? Anda menyampaikan sesuatu hal yang tidak dikatakan oleh Bapa dan dikatakan oleh Yesus. Anda menyatakan andai kata tidak dituliskan. Ya kalau andai kata tidak dituliskan berarti tidak ada yang harus kita sembah. Sebab tidak ada yang menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan kemuliaannya bahwa dia itu yang wajib disembah. Ternyata dalam Alkitab ada yang menyatakan bahwa kemuliaannya, dia menyatakan kemuliaannya, bahkan ciptaannya seperti apa dia menciptakan, harus kamu sembah. Makanya yang tertulis itu itulah yang kamu taati. Sama perkataan Yesus. Udah, Pak. Apa Gini perkataan ya, Yesus yang Jimen ya, tertulis kamu Jimen. ikuti. Gini loh. Gitu. Oke, itu pemandanganmu karena kamu belum bolak-balik membaca Alkitab, belum kamu hadirkan Roh Kudus di dalam hatimu untuk memahami isi Waduh. Alkitab keseluruhan. Belum Mulai saya main hadirkan Roh Roh Kudus. Kudus. Tahu nggak Roh Pandangan Kudus itu? Sabar dulu. Anda menyatakan belum saya hadirkan Roh Kudus. Saya mau tanya dulu secara kekristenan. Tahu nggak apa arti Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Jawab dulu itu. Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah. Nah, Allah itu berasal siapa? dari- Yesus. berasal dari- Yesus dalam dirimu. Tuhan Yesus. Berasal dari apa? Berasal dari apa? Berasal dari Allah kan? Roh Kudus itu Roh Allah. Iya, Allah itu setiap kudus. setiap manusia itu sudah ada Roh Kudusnya. Apa itu Roh Kudusnya itu? Itulah manusia. Mana ada manusia? Itulah kamu, Jimen. Kamu bilang setiap manusia ada Roh Kudusnya. Anda bisa bantah bahwa Roh Kudus itu tidak ada pada manusia? Aduh. Nggak, Saya inilah kasih kamu. data sama Anda. Makanya, Mau? Ngopi dulu, dari ngopi. mana kamu bilang Roh Kudus ada di setiap manusia? Santai. Ada. Situasi tegang. Kamu inilah yang nggak mengaku gini ya. Kamu inilah yang nggak mengakui tidak ada Roh Kudus dalam diri. Lanjut dulu, lanjut. Situasi tegang. Sudah tarik napas? Bang Jimen sama Bang Kepas ini terlalu tegang kayaknya. Ya, Kang Yonat mau Sehingga- maju, Kang Yonat monitor. Iya. Kang Yonat. Tadi saya cuma mau sebentar aja mau mengkonfirmasi tentang pembahasan sebelum perdebatan Bang Kepas sama Bang Jiman tentang ayat mana yang tadi dibuka sama Pak Ustadz? Mau Kalau bilangan 23:19. Boleh dibuka lagi Pak Ustadz? Mau kita bahas ya? Oke, baik. Konsisten ya dengan ayat. Pembahasannya udah siap atau lanjut lagi ke pembahasan Ya kita selanjutnya buka atau aja bagaimana? sebentar. Aku izin nanti mute dulu sebentar. Di sini masuk asar kayaknya. Gini, yang dibahas firman Tuhan yang kawan-kawan bahas nih, kan, aduh susah kali. Nah ini, Iya. Itu di bilangan. ya bilangan 23:19. Oke. Yesus kan Kontradiksi tidak yang dibahas menghilangkan tadi kitab apa? para nabi dan kitab Torah Musa. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya.
Iya, jadi kan ada keterangan kemudian, masa ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya gitu. Itu Betul. berbicara dengan menjelaskan ketidakkonsistenan manusia itu sendiri. Betul. Itu bukan mengalamatkan atau merujuk kepada pribadi Yesus. Oke, sebentar Pak, gini. Ketika Tuhan berfirman Allah bukan manusia sehingga berdusta dan bukan anak manusia. Nah, Tuhan sudah menegaskan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sekarang Iya. atau Tuhan berbicara dan tidak menepatinya, kan gitu. Kalau Tuhan sudah Iya. berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, konsisten nggak sebagai Tuhan berbicara seperti ini menurut ayat ini? Jadi ada sebuah penyempurnaan kembali ketika kita membahas konteks perjanjian lama kepada perjanjian baru. Bukan, ini Yang- fokus ini. Fokus mana? Ya ini ayat ini, coba Anda pahami satu ayat ini. Ketika Tuhan berkata bukan manusia dan bukan anak manusia, Tuhan berkata, masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara dan ia tidak menepatinya? Tidak mungkin Tuhan tidak menepati firman-Nya, betul nggak? Coba dulu ke atas Pak Ustadz. Perikopnya, judul dari subbabnya. Judul dari ayat 1. Ada Bible Ya. nggak di situ, Pak? Kami harus memahami secara keseluruhan, bukan dari Oh, boleh, parsial atau boleh. dari per ayat. Mau ke perikop. Waduh, jauh kali perikopnya nuh. Wah, nggak ada perikop Iya, dari nih. ayat 1 aja. Iya. Oke, konteks Bilia memberkati Israel ya. Oke. Ya. Jadi itu ada sama seperti penafsiran Al-Quran, dia punya asbabun nuzul ya kan, konteks. Iya, ini peristiwa tentang menyebutkan, menjelaskan tentang Tuhan ketika ada orang yang Iya. menyembah berhala. Iya. Ada sebuah konteks perbedaan yang mendasar di sana pada zaman itu dan pada zaman perjanjian baru, sehingga tidak bisa dikontradiksikan kan gitu. Ada tembok besar yang membedakan zaman itu, dan bagaimana membahasakannya? Kurasa Pak Ustadz tahu lah apa maksud yang saya sampaikan. Iya, kembali ke sini. Yang lain monitor, Iya. tempatku lagi ada bunyi adzan. Aku izin mute dulu. Ya, Bang Ardi, Assalamualaikum, Ahi Assalamualaikum, Ardian. Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Udah pada capek kurasa. Udah tengah Ya, hari. ada Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Jangan tidur Bang Nandar, oi. Kaki Nandar. Ya, cek. Bang Nandar masih monitor, Bang? Iya, Bang. Oke, monitor Bang Nandar. Silakan. Bang Ardi masuk Bang Ardi. Masih azan ini di tempatnya Ustadz Alif. Ya, gimana Pak Jepri? Gimana, Ya, Pak? kita satukan dulu persepsi mengenai apakah kita memiliki Tuhan yang Esa. Di situ dia persepsi sebenarnya kan. Esa itu apa? Satu. Satu itu apa? Esa itu satu. Ya, satu itu apa? Tunggal. Nah, tunggal. Tunggal itu ada dua nggak? Dengar. Saya mau menjelaskan dulu. Tunggu dulu. Tunggal ini, Dalam konsep kami, saya mau menjelaskan. tunggal ini, dengerin dulu. Iya. Tunggal ini Iya. kesatuan atau tidak kesatuan? Satu. Nah, bukan kesatuan kan? Satu. Ya, bukan kesatuan kan? Bisa juga kesatuan. Nah, kan di mana itu tertulis? Tunggal itu kesatuan di mana? Coba kita buka ya datanya ya. Tunggal, apakah kesatuan tunggal? Kita membahas kesatuan dalam konteks keilmuan atau konteks alkitabiah atau konteks firman kan gitu. Oh, Kalau kita berarti membahas konteks keilmuan, mari kita buka Google. Apa yang Oke. dimaksud tunggal? Berarti gini. Berarti bahasa Indonesia yang digunakan di Bible ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu gitu. Bukan, kan kita Oh, berarti harus sesuai. membahas dari- Oh, berarti sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah ilmu bahasa. Sesuai nggak? Iya, sesuai. Oh, sesuai. Berarti sesuai ya? Iya, kalau dia Ya, berbeda, di mana perbedaannya? Coba tunjukkan. Oke, berarti sesuai. Berarti kita sepakat dulu. Ya. Alkitab ini menggunakan bahasa Indonesia yang notabene sesuai dengan kaidah bahasa, betul? Iya, KBBI. Oke. Kita cek tunggal.
Tunggal apakah kesatuan? Kita cek ya. Tunggal, KBBI ya. Iya. Tunggal. Satu-satunya. Nah, mana kesatuan? Ya satu-satunya. Ah, bukan kesatuan kan? Ayo. Ayo mau kemana? Mau Ayo. kemana? Nah ini tunggal. Nah ini satu-satunya atau Gini. kesatuan? Coba saya jawab Jangan jawab dulu- dulu pertanyaan saya. jangan Jawab dulu dulu pertanyaan membuat saya. Tunggal Karena ini, apa? Debat kusir, tunggal debat kusir. ini Ini sesuatu satu-satu. yang Sabar, Pak. opini. Sabar, Pak. Eh. Sabar. Tunggal ini satu-satunya Ya. atau kesatuan? Kalau dalam KBBI ya satu-satunya. Oh, oke. Kalau dalam Alkitab? Kalau dalam Alkitab kita berbicara dogma. Oh, berarti tulisan bahasa Indonesia yang ada di Alkitab Anda tidak sesuai dengan kaidah keilmuan bahasa, betul? Dia sesuai dengan kaidah bahasa. Oh, tetapi sesuai dengan dogmanya kaidah berbeda. bahasa. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa, apa otoritas bahasa tertinggi dalam bahasa Indonesia apa? Otoritas kata tertinggi. Ya, otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia apa? Aku tak tahu. Ini? Tak ada tingkatan di sana. Ini Apa? KBBI lah. Gimana sih? Oke, iya. Ah. Sesuai nggak dengan KBBI? Alkitab Anda, bahasa Indonesia, dengerin ya. Bahasa Indonesia yang ada di Bible Anda sesuai nggak dengan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah keilmuan bahasa Indonesia? Sesuai nggak? Sesuai Sesuai. secara penulisan. Iya, sesuai kan? Nah, Iya, secara penulisan ya, secara penulisan. Loading. arti tunggal apa? Tunggal satu. Itu sesuai kaidah penulisan kan. Kita membahas kaidah Nah, ya, penulisan itu satu berbeda dengan kaidah pengajaran. Bukan kesatuan kan? Bedakan dulu kaidah bahasa dengan kaidah pengajaran. Nah, kaidah pengajaran Anda menggunakan bahasa Indonesia atau enggak? Menggunakan bahasa Indonesia. Ah, Tapi bahasa di sana Indonesia ada yang digunakan bahasa Indonesia yang digunakan untuk kaidah pengajaran itu sesuai enggak dengan kaidah keilmuan bahasa tata linguistik Indonesia? Sesuai enggak? Secara bahasa dan tata linguistik dia sama. Sama, Tidak sesuai ada kan berarti kan? Sesuai kan? Iya. Nah, apa definisi tunggal di dalam bahasa Indonesia? Satu dalam bahasa Satu, Indonesia. bukan satu. kesatuan kan? Bukan kesatuan. Iya, bukan kesatuan. Berarti Oke. Bible Anda menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, betul? Iya, sesuai. Iya, sesuai. Tidak diragukan lagi. Itu sesuai. Itu valid. Sesuai. Berarti pengajaran Anda, pengajaran yang dilakukan di kekristenan sesuai dengan bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia, betul? Coba lihat dulu pengertian di bawah. Menjadi tunggal, menjadi Dengerin dulu. menyatu. Pengajaran di kekristenan sesuai atau tidak Menunggal. dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia? Sesuai. Sesuai. Berarti tunggal itu satu, bukan kesatuan, betul? Iya. Iya, Tunggal itu sudah, satu. berarti bukan kesatuan. Iya. Iya. Iya, bukan kesatuan kan? Dijelaskan dengan itu. Iya, bukan kesatuan kan? Iya, bukan kesatuan, tapi di bawah itu kan ada istilah Oke. menunggal. Siapa nama Tuhan Anda yang satu ini? Allah. Allah, bukan Elohim. Yesus kan? Bereshit bara Elohim. Bukan Yesus kan? Bereshit bara Elohim. Kita berangkat dari satu dulu. Loh lah iya. Bukan Yesus Iya, kan? kita berangkat dari satu dulu. Yang tadi satu Anda ini loh. tanyakan. Satu-satunya ini siapa namanya? Yesus atau Allah? Kita berangkat kepada kesatuan dulu kan. Dengerin jawab. Ditanya juga. Tadi katanya satu-satunya, kok kesatuan? Ini nggak ngomong kesatuan ini. Ini lucu, kan saya mau diskusi yang lebih luas lah. Jangan persempit dulu pemaknaan. Loh, yang mempersempit makna bukan saya, kamus besar ini. Saya pikir ini diskusi yang bermanfaat. Tolonglah. saya Nih. turunkan. Kamus Turunkan. besar bahasa Saya perlu- Indonesia. Kita Kamus balik ini. lagi ke nol. Kita balik lagi ke nol. Balik lagi ke nol. Balik lagi ke nol. Balik lagi ke nol. Kalikan lagi ke nol. Apa sih ini? Iya, pasti ini. Bapak ini apa sih? Ini loh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang membatasi Iya, saya dari bukan tadi kau ulang-ulang. yang membatasi bahasa bukan saya, tapi Semakin dari kamu kamus. begitu, semakin Anda tidak berpendidikan nampaknya. Aduh, Bentar, ini yang mau dibahas apa ini? Dari tadi kita mendengar Iya. bingung.
Yang mana yang menggiri? iya Melkisedek diem Anda dulu yang ya. menggiri di sini. Anda yang Loh, lah menggiri. iya. Kalau memang Saya membahas tanya. tunggal Di sini Esa, hanya bahasa Iya, KBBI. sabar. Nanti dilanjut sama Mending Ustadz turun Ali. aja kalau begini. Saya kalau pengen membahas- tahu dulu dari Bang Waktu berharga. Jepri. Saya mau menyampaikan argumen saya tentang banyak hal tadi yang menyakitkan yang saudara kaji, yang saudara tafsirkan secara liar. Saya mau Enggak. menemukan- Ini kita kesini dulu. Satu ini kesatuan atau apa? Itu sudah saya jawab dari tadi. Apa lagi yang kurang? Satu kan, bukan kesatuan kan, betul? Apa lagi yang kurang? Sudah jawab dari tadi. Satu-satunya. Apa lagi yang Oke, kurang? pertanyaan saya, siapa nama Tuhan Anda yang satu-satunya itu? Ampunlah. Siapa nama Tuhan Anda yang satu-satunya itu? Tuhan Allah Elohim. Ah, bukan Yesus kan? Hah? Bukan Yesus, Tuhan kan? kami juga. Loh, katanya satu-satunya. Ya, memang Katanya satu-satunya. Dengarlah dulu saya jelaskan, saya jabarkan. Udah mulai Tuhan muter. Tuhan itu satu esensi, satu eksistensi, tapi tiga kehadiran kan gitu. Oh, Sama tiga. kayak Berarti Sama tiga kayak Tuhan Bapak, Anda. ya kan? Bapak satu, tapi kaki bapak cuma satu ya, mata bapak cuma Enggak, satu. saya hidung bapak tanya, cuma saya satu tanya, gitu. Tuhan Anda tiga atau satu? Bapak satu. Kok tanya Bapak satu? Saya tanya Bapak Tuhan satu. Anda tiga atau satu? Jawab Jangan ke dulu, saya. Bapak satu enggak? Jangan Bapak ke satu saya. enggak? Saya tanya Tuhan. Jangan samakan saya dengan satu enggak? Tuhan. Bapak satu enggak? Jangan Punya kembaran saya, enggak? jangan Bapak samakan satu saya enggak? dengan Punya kembaran. Tuhan. Bapak satu Kita tuh kasih punya fokus ke kembaran. Tuhan aja. Tunggal itu Bapak satu tuh artinya punya kembaran. satu-satunya. Bapak satu Siapakah kan? nama lo? Coba dijawab dulu gitu loh. Siapa nama Tuhan Anda yang satu-satunya ini? Saya ingin tahu gitu loh. Ya, Coba. Bang Jeffrey, mudah kok Bang Jeffrey. Kalau Bible itu Bang Jeffrey mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, mestilah mengikuti apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan kita tadi. Karena terjemahannya Iya, Bible tapi itu. Dengar dulu. Kalian baru yang begini. Dengar dulu, belum selesai saya ngomong. Sampai kau tangkap. Bagaimana orang menjelaskan, kau tutup telinga, tutup mata. Kayak mana kau mau dengar? Diam dulu. Janganlah dinonaktifkan. Saya Diam pun dulu punya kalau hak gitu juga. anak mak kayak mananya kau ini kayak anak kecil saja. Coba kalau memang Bible itu sekiranya mengikuti tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka mestilah mengikuti definisi yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia. Yang lain mute dulu, belum selesai. Mute dulu yang lain. Terserahlah. Kok terserah? Mute dulu Paradisia. Apa sih kawan-kawan Kristen ini? Baik, saya lanjutkan. Diam dulu. Bajigur. Jadi begini kalian ini. Kayak mananya kalian? Coba, ini diskusi gimana kalian buka mic terus? Belum selesai ngomong. Kayak mana ya kalian kalau begitu? Nggak bisa mendengar ini kalau begini. Kalau kau ngomong juga, kita lagi ngomong, kau ngomong juga, tutup mute-mu. Oke? Bang Pradesya mute dulu ya. Mudah sekali orang anak kecil ini bisa paham ini perkataan Bang Ardiansyah ini. Bahwa ketika Bible kamu nyatakan di dasarnya tadi mengatakan bahwa Bible itu mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia, terjemahannya. Maka harus mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan membuat tafsir sendiri. Gitu loh. Kalau dikatakan Esa itu satu tunggal, mesti ikut. Seperti itu. Dan saya sapa dulu Unitarian, selamat sore. Selamat sore Abang. Baru buka Shalom. TikTok Bang. Ya. Ya, Yo, ini ada yang oke, yuk siap. Mute dulu ya. Silakan Bang Ardiansyah dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih host. Ini biar diskusinya lancar ya. Aku cuman menyambung aja karena Ustadz Alif kan cuman jeda sholat asar aja kan. Nah aku sebentar lagi juga mau sholat asar gantian gitu kan. Kalau Ustadz Alif udah monitor bisa langsung digantikan ya Ustadz Alif ya. Saya cuman ingin mengejar ini di sini nih. Tunggal itu kan katanya tadi kesatuan. Setelah saya buka ternyata tunggal ini satu-satunya, berarti salah tadi kan. Nah satu-satunya Tuhan itu siapa? Dia bilang Allah atau Elohim. Nah berarti bukan Yesus kan? Yesus juga. Nah berarti bukan satu-satunya. Berarti kesatuan.
gimana tuh, Pak Jepri? Silakan Pak Jepri. Oke. Kalau saya berbicara dikasih kenyamanan nggak nih? Atau Silakan, dibombardir silakan. Saya juga? kasih kesempatan. Atau Yang lain sudah mute. Silakan. Nah, itulah uniknya Bible kami. Dengan bahasa Indonesia bisa dibaca siapapun, bisa ditafsirkan siapapun, bisa ditafsir liarkan oleh siapapun. Jadi dengan prinsip tunggal yang kalian pahami, dengan prinsip ketunggalan yang kami pahami, itu berbeda sejak kecil. Kalian terlahir dengan agama berbeda, kami terlahir dengan agama yang berbeda. Kami terlahir dengan definisi penjelasan yang berbeda. Kalian terlahir dengan definisi penjelasan yang berbeda. Ini Kalau mau kalian- menjawab atau curhat ini? Bukan, Jangan curhat lah. bukan curhat. Bukan Gini deh, curhat. Pak Jepri. Ini kan Gini deh, saya tadi tunjukkan. Gini deh, berbicara. Pak Jepri. Gini. Gini deh. Tunjukkan. Tadi saya ngomong kalian Iya, kalian gini, Pak blokir. Jepri. Sekarang Biar- giliran saya yang berbicara, jangan Pak kalian Jepri, salah. Pak Jepri, tunjukkan Giliran saya definisi berbicara, tunggal. tolong kalian jangan salah. Tunjukkan Giliran saya definisi berbicara, tolong. tunggal yang artinya kesatuan di kekristenan. Tunjukkan.